Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Permata Aristaria dari Tadris Kimia 5A akan mempresentasikan hasil analisis dan sintetis terhadap 10 jurnal dengan tema ICT, khususnya pada jenis pembelajaran kimia berbasis website. Jurnal yang pertama, judul jurnal Media Pembelajaran Berbasis Web pada Mata Pelajaran Kimia. Nama penulis, Triana Widian Tias dan Anomi Diatmoko, yang kemudian diterbitkan pada jurnal Tekno. Pada jurnal ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran kimia berbasis web? Yang kedua, apakah media pembelajaran kimia berbasis web dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana kevalitan media pembelajaran kimia berbasis web terhadap hasil belajar? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan model pengembangan milik Sadiman. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Instrumen yang digunakan berupa pretest, posttest, dan instrumen angket. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Media pembelajaran kimia berbasis web menyajikan materi berupa teks, gambar, dan simulasi dengan pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Kedua, media pembelajaran kimia berbasis web dapat membantu siswa dalam memahami materi. Selain itu, media yang dikembangkan ini dapat meningkatkan nilai siswa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, media pembelajaran kimia berbasis web dinyatakan valid dan tidak perlu direvisi. Jurnal kedua, judul jurnal Pengaruh Pembelajaran Berbasis Web terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Kimia pada Materi Kimia Inti dengan Kemampuan Self-Regulated Learning Berbeda. Nama penulis, Cynthia Ramandica, Surjani Wonoharjo, dan Monzil Arif, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Pada jurnal ini, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat interaksi antara kemampuan self-regulated learning dengan pembelajaran berbasis web? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar kognitif mahasiswa pada pembelajaran berbasis web? Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen semu atau quasi-experimental design dengan desain post-test only control group design. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling dengan teknik undian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, dan variabel kontrol. Instrumen yang digunakan berupa perlakuan, terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, LKM, dan media online. Dan instrumen pengukuran yang terdiri dari angket, self-regulated learning, dan tes hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan uji T dan post hoc ANOVA. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Terjadi interaksi antara kemampuan self-regulated learning dengan pembelajaran berbasis web. Pada kelas blok, media pembelajaran lebih memberikan kontribusi pada proses pembelajaran daripada kemampuan SRL yang dimiliki mahasiswa. Kedua, tidak ada perbedaan hasil belajar kognitif mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran berbasis web dengan media blok maupun modele dari SRL yang berbeda. Jurnal yang ketiga, judul jurnal Pembelajaran Kimia Anorganik Berbasis Web Led Course. Nama penulis, Kusumawati Dwiningsih, Sukarmin, Muklis, dan Rusli Hidayah, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Pada jurnal ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran kimia anorganik 2 berbasis web led course terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana kelayakan web led course pada pembelajaran kimia anorganik 2? Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D, metode analisis deskriptif kuantitatif menggunakan skala Likert dan Goodman melalui instrumen angket dan observasi. Teknik pengumpulan data diperoleh dari lembar telaah, lembar validasi, dan angket respon mahasiswa. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Berdasarkan hasil angket respon mahasiswa memberikan respon 85,95% yang sangat baik terhadap media yang dikembangkan. Dan terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran online karena adanya link video dan animasi gambar mahasiswa dapat menerapkan konsep yang telah dipahami. Yang kedua, perangkat pembelajaran kimia anorganik berbasis web led course layak digunakan untuk pembelajaran hasil kelayakan media 73,06%.
kelayakan penyajian 76,82%, dan kelayakan bahasa 82,30%. Jurnal 4, judul jurnal Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Keseimbangan Kimia. Nama penulis, Nova Rilantiva dan Tita Juwitaningsiha, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Inovasi Pembelajaran Kimia. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis website pada materi keseimbangan kimia. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis website? Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dan pengembangan. Dengan jenis penelitian true experiment, metode yang digunakan sebelum melakukan penelitian yaitu metode observasi dan wawancara, instrumen yang digunakan yaitu uji atau tes berupa soal pretest dan post-test. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap dua kelas eksperimen dengan perlakuan yang berbeda, maka media pembelajaran berbasis website pada materi keseimbangan kimia yang telah dibuat telah teruji dan memenuhi standar kelayakan sebuah website. Kemudian, hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis website dengan model problem-based learning lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan model direct instruction. Jurnal 5, judul jurnal Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Website 2 Aplikasi Builder pada Materi Larutan Asam Basa. Nama penulis, Elmi Rofani, Muhtar Haris, Saprizal Hadi Saputra, dan Burhanuddin, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Chemistry Education Practice. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah model pembelajaran yang telah dikembangkan? Yang kedua, bagaimana kevalidan dan keefektifan pembelajaran kimia berbasis website 2 aplikasi builder pada materi larutan asam basa. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian research and development. Model yang digunakan adalah model pengembangan Brock and Gold yang disederhanakan menjadi 3 tahapan, yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk awal, dan evaluasi atau penilaian produk. Media berlandas website 2 aplikasi builder. Jumlah populasinya adalah 94 siswa. Teknik yang digunakan adalah teknik sampel random sampling, di mana sebanyak 30 siswa yang digunakan sebagai sampel. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi media pembelajaran, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, serta angket respons siswa. Lembar validasi dianalisis menggunakan statistik ICANN. Adapun hasil yang diperoleh adalah produk media pembelajaran yang telah dikembangkan menggunakan Brock and Gold, yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk awal, dan evaluasi produk telah berada pada kategori yang sangat valid, sangat praktis, dan sangat efektif. Jurnal 6, judul jurnal Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Berbasis Website pada Materi Asam Basa. Nama penulis, Anas Ilham Zona Oktaria, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Chemistry Education Practice. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kevalidan media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa. Yang kedua, bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Provinsi Riau. Metode sampel yang digunakan adalah non-probability sampling melalui teknik purposive sampling, yang merupakan jenis penelitian research and development. Langkah-langkah pengembangan yang digunakan adalah milik Brock and Gold dengan metode pengumpulan data melalui teknik angket, yaitu kuesioner. Skala yang digunakan adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Tingkat kevalidasi media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru dinyatakan sangat valid dengan persentase 89,58% dan uji validitas oleh ahli materi pembelajaran dan ahli teknologi media. Yang kedua, tingkat kepraktisan media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru sangat praktis dengan persentase 86,66% pada uji praktikalitas oleh 5 guru kimia. Jurnal 7. Judul jurnal
pengembangan media pembelajaran kimia dasar berbasis web pada pokok bahasan termokimia. Nama penulis, Abdul Hajranul Fatah, Nopriawan Berkat Asih, Maya Erliza Anggraini, Aktri Wulandari, dan Abdul Latif, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Kanderang, Ingang. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah hasil pengembangan media pembelajaran kimia dasar berbasis web layak untuk digunakan? Yang kedua, bagaimana respon mahasiswa terhadap media pembelajaran kimia dasar berbasis web? Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and Development mengikuti model ADDIE yang diadopsi dari Alesi dan Krylov dalam penelitian Nazalin dan Muhtadi pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan pengguna. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah produk hasil pengembangan adalah media pembelajaran kimia dasar berbasis web pokok bahasan termokimia dengan alamat tertera. Produk yang dihasilkan layak digunakan sebagai media pembelajaran kimia dasar bagi mahasiswa. Respon mahasiswa terhadap media pembelajaran dihasilkan sangat baik. Jurnal 8, judul jurnal Pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis website untuk materi laju reaksi di tingkat SMA, studi pada SMA Brawijaya Smart School Malang. Nama penulis, Ignatius Chandra Christian, Ahmad Afif Supianto, dan Retno Indah Rukmawati, yang kemudian diterbitkan pada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah aplikasi media pembelajaran laju reaksi berbasis website dapat mengakomodasi kebutuhan siswa? Yang kedua, apakah metodologi Extreme Programming cocok diterapkan pada segmentasi pengembangan aplikasi media pembelajaran? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Extreme Programming, pola perancangan berorientasi pada model view controller. Proses implementasi aplikasi menggunakan framework CodeIgniter. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan diuji menggunakan metode basis path testing dan compatibility testing. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi studi literatur, pengumpulan data, analisis masalah dan kebutuhan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian dan analisis serta penarikan kesimpulan dan saran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengujian penerimaan aplikasi media pembelajaran laju reaksi berbasis website sudah dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna untuk memberikan pemodelan, pengayaan, dan analisa dalam proses pembelajaran materi laju reaksi. Selama proses pengembangan, metodologi Extreme Programming berperan penting untuk mengetahui dan melingkup seluruh kebutuhan pengguna, namun kurang cocok diterapkan pada segmentasi pengembangan aplikasi media pembelajaran sebab pada segmentasi ini tidak terlalu banyak perubahan pada kebutuhan atau fungsionalitas, melainkan perubahan pada tampilan media pembelajaran itu sendiri. Jurnal 9, judul jurnal Pengaruh Web-Based Learning terhadap hasil belajar ditinjau dari Self-Directed Learning. Nama penulis, Rida Puji Rahayu, yang kemudian diterbitkan pada jurnal SKP. Pada jurnal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengembangan Web-Based Learning efektif untuk digunakan? Yang kedua, apakah terdapat interaksi hasil belajar kognitif siswa dengan kemampuan Self-Directed Learning? Penelitian ini menggunakan penelitian rancangan eksperimental semu, yaitu Post-Test Only Non-Equivalent Control Group Design. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. Data penelitian adalah hasil belajar siswa yang dikumpulkan menggunakan instrumen berupa tes objektif yang terdiri dari 35 soal tes materi ikatan kimia. Uji hipotesis menggunakan statistik uji ANAVA 2 jalur melalui bantuan program SPSS 16 for Windows. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa baik yang dibelajarkan dengan media Moodle maupun media blog. Kedua, penggunaan media tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran dengan model web-based learning. Kedua, siswa dengan tingkat kemampuan self-directed learning yang berbeda memiliki hasil belajar kognitif yang berbeda, baik yang dibelajarkan dengan media Moodle maupun media blog. Ketiga, di antara faktor model web-based learning dengan kemampuan self-directed learning, siswa terdapat interaksi dengan hasil belajar kognitif siswa. Jurnal 10, judul jurnal Pengembangan e-modul konstekstual interaktif berbasis web pada mata pelajaran kimia senyawa hidrokarbon. Nama penulis, Yulia Nalarita dan Tommy Listiawan, yang kemudian diterbitkan pada jurnal ilmiah.
Pada jurnal ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana kelayakan e-modul konseptual interaktif berbasis web pada mata pelajaran kimia senyawa hidrokarbon, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian research and development menggunakan tahapan-tahapan ACDI. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan observasi. Instrumen yang digunakan aspek functionality, aspek usability, aspek portability, dan aspek efisiensi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pengujian aspek portability menggunakan 4 macam browser, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan Opera. Dari keempat browser tersebut, dalam pengujian mendapatkan hasil bahwa dari keempat browser tersebut tidak ada error, tetapi hanya terdapat kesalahan dari pengaturan resolusi, sehingga tampilan menjadi kecil. Pengujian aspek usability menggunakan kuesioner yang disebar ke 35 siswa SMA kelas 11 IPA 1 dengan hasil 80,02%. Dengan hasil tersebut menunjukkan interpretasi skor setuju. Dari hasil analisis 10 jurnal dapat diambil sintetis sebagai berikut. Jurnal 1. Media pembelajaran kimia berbasis web menyajikan materi berupa teks, gambar, dan simulasi dengan pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Media pembelajaran kimia berbasis web dapat membantu siswa dalam memahami materi. Selain itu, media yang dikembangkan ini dapat meningkatkan nilai siswa menjadi lebih baik. Media pembelajaran kimia berbasis web dinyatakan valid dan tidak perlu direvisi. Jurnal 2. Terjadi interaksi antara kemampuan self-regulated learning dengan pembelajaran berbasis web. Pada kelas blok, media pembelajaran lebih memberikan kontribusi pada proses pembelajaran daripada kemampuan SRL yang dimiliki mahasiswa. Tidak ada perbedaan hasil belajar kognitif mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran berbasis web dengan media blok maupun moduli dari SRL yang berbeda. Jurnal 3. Berdasarkan hasil angket respon mahasiswa, memberikan respon 85,95% yang sangat baik terhadap media yang dikembangkan. Dan terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran online karena adanya link video dan animasi gambar, mahasiswa dapat menerapkan konsep yang telah dipahami. Perangkat pembelajaran kimia anorganik berbasis web, LightScourse, layak digunakan untuk pembelajaran dengan hasil kelayakan media 73,0%, kelayakan penyajian 76,82%, dan kelayakan bahasa 82,30%. Jurnal 4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 2 kelas eksperimen dengan perlakuan yang berbeda, maka media pembelajaran berbasis website pada materi kesetimbangan kimia yang telah dibuat telah teruji dan memenuhi standar kelayakan sebuah website. Kemudian, hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis website dengan model problem-based learning lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan model direct interaction. Jurnal 5. Produk media pembelajaran yang telah dikembangkan menggunakan model Rock and Goal, yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk awal, dan evaluasi produk, telah berada pada kategori yang sangat valid, sangat praktis, dan sangat efektif. Jurnal 6. Tingkat validasi media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru dinyatakan sangat valid dengan presentasi 89,58% pada uji validitas oleh ahli materi pembelajaran dan ahli teknologi media. Tingkat kepraktisan media pembelajaran kimia berbasis website pada materi asam basa untuk memfasilitasi proses belajar mengajar siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru sangat praktis dengan presentase 86,66% pada uji praktikalitas oleh 5 orang guru kimia. Jurnal 7. Produk hasil pengembangan adalah media pembelajaran kimia dasar berbasis web pokok bahasan termokimia dengan alamat tertera. Produk yang dihasilkan layak digunakan sebagai media pembelajaran kimia dasar bagi mahasiswa. Respon mahasiswa terhadap media pembelajaran yang dihasilkan sangat baik. Jurnal 8. Berdasarkan hasil pengujian penerimaan aplikasi media pembelajaran laju reaksi berbasis website sudah dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna untuk memberikan pemodelan, pengayaan, dan analisa dalam proses pembelajaran materi laju reaksi. Selama proses pengembangan, metode logi extreme programming berperan penting untuk mengetahui dan melingkup seluruh kebutuhan pengguna, namun kurang cocok diterapkan pada segmentasi pengembangan aplikasi media pembelajaran. Sebab pada segmentasi ini tidak terlalu banyak perubahan pada kebutuhan atau fungsionalitas, melainkan perubahan pada tampilan media pembelajaran itu sendiri.
Jurnal 9. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa, baik yang dibelajarkan dengan media Moodle maupun media blog. Kedua penggunaan media tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran dengan model web-based learning. Siswa dengan tingkat kemampuan self-directed learning yang berbeda memiliki hasil belajar kognitif yang berbeda, baik yang dibelajarkan dengan media Moodle maupun media blog. Di antara faktor model web-based learning dengan kemampuan self-directed learning, siswa terdapat interaksi dengan hasil belajar kognitif siswa. Jurnal 10. Pengujian aspek portability menggunakan 4 macam browser, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan Opera. Dari keempat browser tersebut, dalam pengujian mendapatkan hasil bahwa dari keempat browser tersebut tidak ada error, tetapi hanya terdapat kesalahan dari pengaturan resolusi, sehingga tampilan menjadi lebih kecil. Pengujian aspek usability menggunakan kuesioner yang disebar ke 35 siswa SMA kelas 11 IPA 1 dengan hasil 80,02%. Dengan hasil tersebut menunjukkan interpretasi skor setuju. Berikut adalah rencana penelitian yang telah saya buat. Judul, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Web untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Latar belakang, tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran kimia perlu diperhatikan berdasarkan hasil belajar siswa rendah terhadap pelajaran kimia. Hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya penggunaan media oleh guru dalam pembelajaran dan juga implementasi teknologi di sekolah yang kurang maksimal. Media adalah suatu alat komunikasi dan sumber belajar. Untuk itu, media pembelajaran berbasis web dirasa mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada rencana penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran kimia berbasis web? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran kimia berbasis web? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kimia berbasis web terhadap hasil belajar siswa. Teori yang dikaji. Di era teknologi digital, pemanfaatan smartphone oleh mahasiswa di program studi pendidikan kimia sebagai salah satu media pembelajaran kimia perlu dipikirkan dan dikembangkan. Asi dan Anggraini tahun 2018. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian research and development, desain penelitian kuantitatif, jenis penelitian through experiment, langkah pengembangan milik Sugiono tahun 2017. Metode pengumpulan data. Sebelum penelitian, menggunakan metode observasi dan wawancara. Pada pengujiannya, menggunakan metode uji atau tes yang berupa pretest dan posttest. Jenis pengumpulan data, tes hasil belajar yang berupa 20 soal pilihan ganda, menggunakan instrumen soal pretest dan posttest. Teknik analisis data, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotetis. Demikian hasil analisis jurnal, sintetis jurnal, dan rencana penelitian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.